oleh Bu Ismana. Sudah dibuka ya? Apakah yakin sudah dibaca? Sudah. Jelas, oke. Jelas kan sudah dibaca. Sebagian, ya ada yang berstatement sebagian. Ada yang sudah membaca secara detail penuh. Ya dari respon berarti belum. Ya. Kemudian itu dari perangkatnya. Sekarang dari videonya. Coba jujur Bapak Ibu, apakah sudah membuka videonya misalnya? Sudah. Dibuka ya. Saya percaya kalau itu. Sekarang pertanyaannya sudah dibuka dan diamati dari awal sampai akhir? Sudah. Oke, Pak Wamen tadi dengan statement percaya dirinya sudah. Saya percaya itu. Artinya sebagian dari kita sudah mengenal betul tayangan video dari awal sampai akhir. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Ibu sudah menyandingkan antara perangkat ajar dengan video pembelajaran? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah, Pak Wawan sudah. Sama. Lain, belum? Suaranya kurang jelas. Oke, kalau kurang jelas nanti biar diperjelas begitu. Nah, kita cermati dulu dari perangkat ajar Bapak Ibu. Kita belajar bersama. Di kegiatan identifikasi, sepakat yang pertama kali kita identifikasi adalah peserta didik. Poin-poinnya dari yang pertama, kesiapan awal. Sepakat harus ada? Oke, pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu bisa menuliskan bahwa murid kelas 2 sudah mengenal simbol dan bunyi sila Pancasila? Tulisan ini dari mana? Asesmen awal. Oke, kita buka asesmen awal. Apakah sudah ada? Ada asesmennya di sini kan? Di paling bawah. Dituliskan gimana? Di kegiatan tanya jawab. Oke. Artinya ketika jenengan cantumkan di awal bahwa murid sudah mengenal, artinya jenengan sudah melakukan kegiatan asesmen di awal pembelajaran. Kegiatannya bisa melalui tanya jawab. Selain tanya jawab, kira-kira apa lagi yang bisa jenengan lakukan untuk memotret kemampuan dan kesiapan murid? Observasi. Contoh kalau di kegiatan ini Bapak Ibu, bisa nggak kira-kira kita memotret kesiapan awal murid hanya dengan mengobservasi? Bisa tidak? Asesmen diagnostik itu lebih general ya. Oke, hanya dengan mengobservasi, mengamati kalau menurut Bapak Ibu itu artinya anak-anak dibiarkan saja, kita mengamati menggunakan mata telanjang terus kita menyimpulkan. Apakah seperti itu? Tidak. Dengan menggunakan apa Bapak Ibu? Lembar observasi. Dan pertanyaan tadi sudah kita kesampingkan. Kita yang ke observasi. Kita berikan apa? Angket. Kegiatan Bapak Ibu. Nah dari kegiatan itu entah apa panjenengan, semisal entah jenengan kasih gambar, entah apa, jenengan baru mengadakan sebuah pengamatan. Dari gambar yang panjenengan berikan ke anak, lalu jenengan amati, bisa nggak panjenengan bisa menyimpulkan bagaimana kesiapan awal seorang murid. Paham Bapak Ibu? Jadi boleh nggak kalau menggunakan tanya jawab? Boleh. Boleh nggak menggunakan observasi? Boleh. Dan menggunakan teknik yang lain, sekiranya Bapak Ibu tahu bagaimana kompetensi awal dari murid panjenengan. Kita dari awal bab pertama mindset menganggap bahwa murid itu adalah sosok pribadi yang punya potensi. Kita mengabaikan bahwa murid itu adalah sosok seperti kertas putih yang tidak punya apa-apa. Kita abaikan itu. Maka untuk menggali bagaimana potensi itu, maka perlu diadakan asesmen awal. Anak ini ketika diajar ngomong karo ini, punya keterbatasan fisik, punya keterbatasan mental.
harus jadi bahwa dia pun juga memiliki potensi. Nah, dari potensi itulah yang kita coba arahkan agar nanti bisa mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Paham Bapak Ibu? Paham. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi apakah si A, si B, si C memiliki kompetensi sama Bapak Ibu? Tidak. Pertanyaan berikutnya, apakah si A, si B, si C dalam mencapai tujuan pembelajaran harus menempuh langkah yang sama Bapak Ibu? Bisa, ya, bisa. Maka ketika panjenengan semisal contoh ingin mengajarkan cara membaca anak, ada anak yang diajari A, B, A, B, bisa. Tapi ada pula A, B, A, B, A, B, begitu dan seterusnya. Artinya dengan metode yang sama ternyata anak menyerapnya berbeda, hasilnya berbeda. Ketika berbeda, maka kita harus memiliki cara yang berbeda. Kan begitu? Teorinya adalah itu. Betul? Betul? Maka di kurikulum merdeka kita mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Kita coba berikan pelayanan sesuai karakteristikmu murid. Maka kita harus menggali potensi anak di awal melalui sebuah asesmen awal. Jenengan tulis di sini harus disertakan instrumen atau pertanyaan di bawah. Paham sampai sini Bapak Ibu? Sini muncul, bawah juga harus dicantumkan. Oke, sepakat? Oke, pelan-pelan ya, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian berikutnya pengetahuan awal. Nah, kalau tadi kesiapan. Sekarang pengetahuan awal, murid dapat menyebutkan nilai-nilai sesuai sila Pancasila di lingkungan keluarga. Iya, keluarga ini. Keluarga. Pertanyaannya, bagaimana seorang guru bisa mengetahui pengetahuan awal murid tentang materi yang akan diajarkan? Dengan mengajukan pertanyaan pemantik. Nah, maka guru itu harus sering banyak bertanya, jangan malas bertanya. Jadi berikan rangsangan kepada murid agar murid ini mau menjawab, mau berspeak up, mau bersuara. Maka kalau misalkan seorang guru meminta saya kan nggak berkomentar, pasti murid pada nggak mau. Tapi kalau jenengan ngasih pemantik dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, apakah sudah sarapan? Pasti semuanya menjawab sudah. Digiring bertahap. Pertanyaan pasti banyak. Sama ketika seorang polisi ketika menggali sebuah kasus, pertanyaan itu ratusan Bapak Ibu. Pertanyaan dari hal yang sepele, dijawab ya kan? Tidak, nggak perlu dijawab deskripsi naratif yang panjang lebar, nggak perlu. Maka kita harus berlatih membuat pertanyaan pemantik dengan jawaban ya, tidak. Kemudian sudah, belum. Anak ini biar termotivasi. Tapi nanti rangkaian ini terstruktur sampai muncul di sini. Oh, anak ini sudah memiliki pengetahuan awal ini belum. Misalkan seperti itu. Ini PR saya dan PR kita semuanya sebagai seorang guru Bapak Ibu. Berlatih menyusun sebuah kalimat pertanyaan pemantik yang sederhana tetapi terstruktur. Begitu. Maka sering-seringlah untuk sering bertanya kepada guru. Sampai di sini dulu. Any question? No? Jelas? Oke. Berikutnya Bapak Ibu. Minat belajar. Nah, minat belajar. Di minat belajar, murid kelas 2 cenderung menyukai gambar, video dan kegiatan kreatif seperti meraih gambar. Pernyataan ini itu mengkomparasi Bapak Ibu. Ada yang dibandingkan apa coba? Apa? Menyukai gambar dan video serta kegiatan kreatif. Ada kecenderungan di sini Bapak Ibu. Kalau kecenderungan berarti lebih banyak. Siswanya lebih banyak suka gambar. Pertanyaannya, dari mana panjenengan bisa menyimpulkan kok cenderung pilih ini gitu? Kira-kira dari apa? Kesukaan. Asesmen awal, caranya bagaimana? Tak kasih gambar Pak, ya awal anak-anak gitu.
Ini ada gambar Pancasila. Kemudian untuk merespon apakah anak ini benar-benar suka terhadap gambar yang jenengan saksikan itu dari apa? Dari apa Bu Kasmila? Demonstrasinya guru. Menyajikan gambar-gambar. Terus ternyata respon anak gimana? Kreatif ini berarti kinestetik ya. Yang dimaksud begitu Isma ya. Kegiatan kreatif yang dimaksud ini lebih ke kinestetiknya. Kalau yang gambar ini lebih ke visualnya. Kalau video ini cenderung ke audio. Ya, audio visual maupun auditori, visual dan seterusnya. Tapi untuk